Regionnya itu adalah lambda N itu apa sama dengan K. Nah, sebetulnya ini merupakan uji yang merupakan bagian dari yang akan kita bahas, uji rasio likelihood. Jadi ini adalah bentuk khusus dari uji rasio likelihood. Rasio likelihood. Ya. Apa bedanya? Jadi kalau Lehmann-Pearson kemarin itu adalah untuk digunakan mencari uji paling kuasa dan uji paling kuasa seragam begitu ya. Nah, sebetulnya Lehmann-Pearson ini merupakan bagian dari uji generalized likelihood ratio atau uji rasio kemungkinan, atau ada yang mengatakannya langsung likelihood ratio test gitu ya, dimana dia merupakan generalisasi dan memberikan pengujian yang diinginkan dalam banyak aplikasi. Jadi kalau lihat definisinya, bedanya ada di mana? Ya, misalnya kita punya pembajak X, ya ada X1 sampai dengan Xn, jadi contohnya ada sebanyak N. Nah, dimana kita punya FKP bersampainya seperti biasa, Fx tebal ini ya, vektor dengan parameternya theta. Nah, theta ini teman-teman, ini adalah anggota dari apa ini? Omega. Omega itu adalah ruang parameter. Jadi seluruh nilai theta yang mungkin itu ada di dalam ruang parameter ini. Kebayang ya? Seluruh nilai theta. Seperti populasinya nilai parameter lah, populasinya theta. Oke, dan kita biasanya punya H0. H0 itu di sini didefinisikan tetanya merupakan anggota dari omega 0. Jadi ketika tetanya benar, maka tetanya itu masuk ke suatu ruangan lain yang dipisahkan, itu berisi omega 0 yang dianggap benar tetanya. Sisanya ya, makanya di sini tetanya anggota dari omega dikurang omega 0, atau apa ini kalau disingkat? Kalau H0-nya teta anggota omega 0, maka satunya teta anggota omega 0 apa? Komplement ya. Jadi 0 adalah teta anggota omega 0, maka itu adalah teta anggota omega komplement. Nah, kemudian rasio kemungkinan umum didefinisikan sebagai, dia sama-sama rasio likelihood ya, tapi untuk pembilangnya itu masih sama. Nanti kita akan ya mencari fungsi likelihood, di mana theta yang akan kita pilih adalah theta yang mampu memaksimumkan fungsi likelihood dan dia merupakan anggota dari omega 0. Jadi ketika 0-nya benar, maka pembilangnya itu theta sama dengan theta 0. Tapi theta di sini yang dimasukkan ke dalam fungsi likelihood adalah theta yang dapat memaksimumkan fungsi likelihood, sehingga maka si theta ini haruslah merupakan suatu penduga MLE ya, penduga MLE. Kemudian penyebutnya ya, theta anggota omega, lihat indeksnya di sini. Sehingga ini bukan lagi theta sama dengan theta 1, tapi dibagi dengan theta dari semua kemungkinan theta yang mungkin yang mampu memaksimumkan fungsi likelihood. Paham nggak maksudnya? Kalau likelihood, LMP kemarin kita hanya membagi fungsi likelihood ketika tetanya sama dengan theta 0 dengan theta sama dengan theta 1. Kalau rasio umum, penyebutnya ini tidak theta sama dengan theta 1, bisa saja dia theta sama dengan theta 0. Kenapa? Karena nanti akan dicari theta dari seluruh kemungkinan theta yang bisa memaksimumkan fungsi likelihood. Kebayang? Iya. Belum soal. Ya selalu begitu. Ya, jadi misalnya kita punya selalu begitu juga.
kita bisa ambil dari sini ya. Ini adalah omega 0. Ini isinya theta semua teman-teman. Theta tapi ketika H0-nya adalah benar. Jadi nanti posisinya theta yang ada di sini adalah theta yang ada di H0 atau theta sama dengan theta 0. Ya. Ini harus merupakan penduga dari metode MLE. Oke, sama sebetulnya kemarin juga merupakan penduga dari MLE. Kan konsepnya apa sih theta yang kita cari berdasarkan metode MLE ini? Kok diem? Theta yang diperoleh dari metode MLE ini apa? Penduga parameter. Iya, penduga parameter yang seperti apa? Lupa. Penduga parameter yang mampu memaksimumkan fungsi likelihood. Itulah kenapa untuk tahu tetanya, ketika kita sudah dapatkan L theta, kita apakan L tetanya? Turunkan terhadap theta. Untuk melihat suatu fungsi itu maksimum pada saat theta berapa, fungsinya kita turunkan teman-teman. Itulah disebut theta yang memaksimumkan fungsi likelihood atau si theta topi MLE. Nah, pembilangnya dari ini. Ya, untuk penyebutnya, ya kita melihatnya dari mana? Dari sini, dari semua kemungkinan. Kan sebetulnya di sini bisa aja ada theta 0 komplement gitu ya. Artinya selain ini, theta-theta yang di sini dia masuknya ke sini kan? Ya nggak? Iya. Kita punya himpunan nih 1, 2, 3 sampai dengan 10. Yang di sini 1, 2, 3. Di sini ada 4 sampai 10. Ya kan? Kalau yang pembilang itu hanya mencari theta di antara 1, 2, 3 yang dapat memaksimumkan fungsi likelihood. Tapi kalau penyebut dilihat dari semua theta 1 sampai 10. Theta mana yang mampu memaksimumkan fungsi likelihood? Bisa? Oke ya? Ya enggak? Ya udah iya dulu deh Bu, gitu kan. Kalau yang sebelumnya ini tetanya sama dengan theta 1. Gitu bedanya ya, yang ada di H1. Jadi sekalipun nanti bentuk soal yang hipotesisnya adalah sederhana, 0 dan H1-nya ya, di sini misalnya theta sama dengan 5, di sini theta sama dengan 7. Di rasio likelihood ini yang umum, untuk penyebutnya di sini belum tentu di situ tetanya sama dengan 7. Belum tentu. Kalau di LNP kemarin yang di sini tetanya sama dengan 7. Bedanya. Ya, kita coba lihat. Nanti wilayah penolakannya bagaimana sama? Ya. Nilai rasio ini lebih kecil atau sama dengan bedanya di situ. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Misalkan ada peubah X berdistribusi Bernoulli. Masih ingat? Masih? Apa cirinya? Dia cuma ada 2 kemungkinan. Apanya? Ya. Jadi ketika berdistribusi Bernoulli, ya ada suatu percobaan yang outputnya hanya ada 2. Eksperimennya berapa kali? Sekali. Kali. Kita punya hipotesisnya adalah 0 theta dikecil atau sama dengan 1. Kelihatan nggak nih?
Bernoulli dengan parameter theta. Theta itu menyatakan apa teman-teman? Kalau di Bernoulli Ini peluang nilai peluang apa? dari percobaannya. Yang mana? Yang P. Yang P, iya itu peluang apa? Sukses. Peluang sukses. Maksudnya itu. Kalau di ujian nggak bisa gitu ya. Saya nggak mau jadi cenayang kalau ujian capek. Ya, betul. Jadi peluang sukses kalau awalnya itu notasinya kalau kalian sudah pernah belajar itu adalah P. Kalau peluang gagal tuh notasinya apa biasanya? Kalau sukses P, Q. Itu adalah 1 min P. Gitu ya. Jadi ini hanya beda notasi saja teman-teman. Di mana peluang sukses itu atau data itu berada di antara 0 sampai 1. Jadi ruang parameternya itu adalah datanya itu berada di antara 0 sampai dengan 1. Nah, 0-nya theta lebih kecil atau sama dengan setengah, H1-nya theta lebih besar dari setengah. Ya. Jadi H0-nya peluang suksesnya lebih kecil atau sama dengan setengah, H1-nya datanya peluang suksesnya lebih besar dari 0,5. Situasi apa yang kira-kira peluang suksesnya kurang dari atau sama dengan setengah? Kalau N dua. Enggak, kalau dalam kehidupan sehari-hari kira-kira apa yang Koin peluang? Bu. Apa? Koin. Kenapa koin terus? Dalam kehidupan sehari-hari kalian apa aja bebas? Bu, ibu hamil Kenapa? antara cowok sama cewek. Tapi bisa satu. Ya udah jangan nama komplikasi. Bentuknya bayinya Iya. kurang dari sama dengan setengah ini kan bisa kurang dari ya 50% kurang di bawah. Kira-kira kejadian apa aja sih menurut kalian yang Bola peluangnya? Bu, antara menang seri sama kalah. Dadu. Kenapa kalau nggak koin? Dadu. Aduh. Kenapa nggak bilang peluang Indonesia juara dunia di sepak bola? Ini peluangnya kira-kira di bawah 50% nggak tuh? 90% Bu. Maksud saya ke situ. Ya, jadi ini kenapa? Pastinya ada satu kasus gitu ya. Sampai akhirnya kita membuat hipotesisnya seperti ini. Kenapa selalu dikaitkan dengan koin dadu ya? Oke. Menarik tuh. Kalian bisa jadikan penelitian ya. Boleh, iya betul. Probability anxiety itu. Hah? Oke. Nah, untuk menguji hipotesis ini diambil sampelnya 3 teman-teman ya. Ada X1, X2, dan X3. Nah, tentukan daerah kritisnya berdasarkan LRT itu adalah likelihood ratio test. Jadi kalau nanti kalian lihat soal, ya diminta menentukan daerah kritisnya berdasarkan LRT, maka gunakan ini. Bukan KRL, ya. Atau kalau misalnya pertanyaannya tentukan daerah kritis paling puasa, berarti pakai yang mana? Pakai yang kemarin. Ya, kemarin yang mana? Saya suruh nebak lagi. Apa namanya? Itu. Ya, apa? Persen. Momen. Iya, nih ya. Ini lema. Ya. Jadi ini untuk uji paling puasa. Kalau ini juga sama, soalnya menentukan daerah kritis, tapi biasanya dituliskan di sini LRT-nya atau ya biarkanlah dia. Ya, likelihood ratio test. Nah, kalau kalian ingat, ya bentuk dari fungsinya kita notasikan saja fx ya, walaupun dia diskrit kan sebetulnya ya kita notasikan fx saja tidak apa-apa karena fx ini notasi untuk fungsi distribusi peluang secara umum. Mungkin kan ada yang prefer pakai px gitu ya karena dia kan diskrit. Saya juga kalau di status mintanya ini dibedakan, px ini untuk diskrit, ini untuk continue ya. Tapi untuk di stat part 2 kita samakan saja, dia notasinya adalah pakai apa fungsi peluangnya? Masih ingat nggak? Apa? Oke, P apa tadi? Delta pangkat S kali
distribusi Peluang besar. Iya, SKP-nya atau likelihood-nya gitu ya. data pangkat X1 Oke, boleh dijabarkan theta pangkat X1 dikali 1 min theta pangkat 1 min X1 dikali theta pangkat X2 dikali 1 min theta pangkat 1 min X2. Sampai berapa nih? 3. Sampai 3 ya. Kenapa 3? Karena sampelnya 3. Karena sampelnya hanya ada 3 ya. Karena dia saling bebas teman-teman ya, dia saling bebas. Jadi X1, X2, X3 ini bisa kita anggap sebagai X saja. Ini harusnya soal detailnya adalah X saling bebas dan identik, X IID gitu ya, terhadap distribusi Bernoulli. Jadi ini kita anggap sama semua indeksnya ya, sehingga jadi apa? Salah. Tetap indeksnya ya. Theta pangkat kan gini X1 ditambah X2 ditambah X3. 1 min theta 1 min theta. pangkat 3. Kenapa 3? Karena 1 tambah 1 tambah 1 Oke, paham yang lain ya? 3 dikurang kurang. buka kurung ya 1 tambah 2 Oke. berarti Ini jadi apa? Kita pangkat X1 tambah X2 tambah sigma XI. Ini dari 1 sampai 3 dari 1 min theta 3 dikurang sigma dari 1 sampai 3 XI. Bisa ya? Oke, kan sampai sini dapat poin. Kalau aja sampai sini dapat poin. Kalau pada di sini salah, ke bawah pasti salah. Ya. Ini harus benar dulu ininya. Ya, perhatikan contoh-contohnya yang berapa. Apa? Ya. Untuk tetanya anggota omega 0 dan teta dari seluruh ruang parameter. Tapi pertanyaannya, ya, ini tergantung dari sigma XI-nya. Karena dia diskret, maka kita harus identifikasikan sigma X ini dari 3 kali percobaan itu. Ketika dia gagal, sukses, dan seluruh kemungkinan gagal dan sukses yang terjadi dari 3 contoh acak ini. Karena ini kita nggak bisa cari untuk tetanya berapa kalau ini tidak terdefinisi teman-teman, gitu ya. Artinya, tiganya di atas. Kita harus mencari fungsi likelihood untuk teta tertentu ketika X1, X2, X3-nya diketahui. Kelihatan S. Jadi sini misalnya X1, kelihatan sebelah belakang? X2, X3, ini sigma XI-nya berapa? Baru di sini likelihood-nya. Kelihatan? Coba pakai mata hati. Upayakan dulu yang dari prodi ya. Kalau pakai talenta yang prodi nggak habis-habis. Udah dikasih yang baru. Udah habis itu masih ada. Teman-teman, 3 kali percobaan dengan peluangnya kalau tidak gagal sukses. Kemungkinan pertama apa? Misalnya 1 itu adalah sukses, 0 itu adalah gagal. Misalnya dari yang terburuk dulu, gagal. Sigma XI-nya Gagal. 0. Maka L theta-nya berapa ketika sigma XI-nya 0? 0. Kenapa 0? 1. Ayo. 1. Teta pangkat 0. 1. Teta 1 substitusikan nilai ini ke dalam fungsi likelihood-nya.
Maka jadi apa? 3. Theta pangkat 0 dikali 1 1 min min theta theta pangkat pangkat 3 Jadi 1 min theta pangkat 3. paham? 0, 0, 1. Ini sama semuanya ya. Sigma X nya berapa? 1. Sampai jam 2. Berarti apa nih? Theta pangkat 1. Theta Theta 1 min theta pangkat 2. Oke. Ini share aja guys. Biar nggak ada space. Oke. Sekarang yang suksesnya 2. Ya. Jadi bisa di sini 1 1 0 1. Ayo, 1 1 0 1 0 1 Ada lagi nggak? Ada ya. Ini sigma X-nya baru 2. Maka likelihood-nya itu adalah theta pangkat 2 1 min theta. Oke, baru yang terakhir ketika sukses semua. Ya, atau sigma X-nya adalah 3 theta pangkat 3 kali 1 udah ya? Theta pangkat 3 saja. Oke. Maka kita harus cek satu persatu teman-teman. Misalnya untuk yang pertama, step selanjutnya adalah kita mencari nilai untuk setiap sigma X untuk mencari nilai rasionya ya. Kita tulis dulu tadi likelihood rasio tes itu apa ya. Lambda X itu sama dengan maksimum dari theta anggota omega 0 dari L theta dibagi maksimum dari theta anggota omega L theta bar ya. Maka ini step 1, 2, ini step 3 ya. Untuk misalnya dari yang paling besar dulu, sigma X nya dari 1 sampai 3 itu sama dengan 3 teman-teman. Artinya kita punya fungsi likelihood-nya itu apa untuk yang sigma X1 sama sigma X sama dengan 3 ini ya. Theta pangkat 3. Oke. Jadi 0 dulu, dari 3 dulu. Maunya? Mau. Biar gak overtime. Satu, theta pangkat 3. Nah, untuk dapatkan yang ini bisa nggak kita peroleh untuk pembilang? Bisa dengan mudah ya? Bisa nggak? Untuk yang ini Bisa. kenapa 1? Karena yang maksimal mungkin Kan H0 nya adalah theta lebih kecil atau sama dengan setengah. Bukan hipotesis sederhana. Tidak bisa kita lakukan seperti yang pada uji paling kuasa.
Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita harus buat grafik. Itulah kenapa di sini kita membutuhkan grafik, teman-teman. Ya, karena di sana tetanya lebih kecil atau sama dengan setengah. Oke, kita buat grafiknya dulu. Untuk lihat grafik ini monoton turun atau monoton naik, dia cekung ke atas, cekung ke bawah, ya. Untuk pertama, dia monoton naik atau turun dilihatnya dari mana? Dari datanya, koefisiennya. Iya, maksudnya saya tanya. Tidak diturunkan? Bisa diturunkan. Ya, jadi kalau untuk lihat dia itu fungsi monoton naik atau turun, dia harus kita turunkan satu kali, teman-teman. Kalau dia lebih besar dari 0 turunannya, maka dia monoton naik. Kalau turunannya lebih kecil dari 0, maka dia monoton turun. Dia tidak bisa diabaikan lama-lama. Apa turunannya? 3 dikali 1 min theta pangkat 2 dikali 1 min theta min 3 kali 1 min theta kuadrat. Monoton naik atau turun? Dia negatif, Bu. Oke, berarti monoton ya, si kurva ini tuh monoton turun. Sekarang kita lihat dia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Kita turunkan satu kali lagi, teman-teman, dari sini ya. Jadi turunannya Min 6 1 min theta. jadi Oh iya, min 6 dikali min 1 6 ya. 1 min theta kuadrat. Positif atau negatif? Atau min theta doang. Positif. Oh iya, sorry. Positif atau negatif? Positif. Lebih besar dari lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0? Lebih besar dari 0 ya? Lebih besar sama dengan 0 kan? Ya. Maka dia cekung ke atas. Kelihatan tulisannya? Jadi nanti bentuk kurvanya turun, cekung ke atas, kebayang nggak? Jadi kalau saya punya sumbu x-nya, ini adalah theta. Tetanya itu dari 0 sampai dengan 1 ya. Monoton turun dan cekung ke atas ya. Tetanya kan dari 0 sampai 1 ya. Jadi cekungnya ke atas. Ini adalah L theta X 1 min theta pangkat 3. Oke. Gak muat papan tulisan. Silakan kalau mau catat dulu. Aduh, kalau catat dulu ya. Theta yang ada di omega 0, theta berapa yang bisa memaksimalkan fungsi likelihood ini? Kalau kasus yang ini berarti nih, theta ini, theta yang mana atau berapa ya yang bisa memaksimalkan fungsi ini. Tapi tetanya itu ada di omega 0. Omega 0 itu tadi kurang dari sama dengan setengah. Ya, jadi di sini ini wilayah omega 0. Yang ini wilayah apa? Soalnya udah dihapus nih. Ini wilayah apa? Tadi lawannya omega 0 apa? Omega 0 komplement. Jadi kalau omega saja tuh dari berapa sampai berapa? 0 sampai 1. 0 sampai 1. Ya, ini baru omega. Lihat rumusnya. Ya, theta anggota omega 0 yang dapat memaksimumkan fungsi likelihood. Theta anggota omega 0, lihat. Yang antara 0 sampai setengah aja kan?
Paham kenapa 0 sampai setengah saja? Karena H0-nya datanya lebih kecil atau sama dengan 1/2 setengah. Ya, makanya di sini omega 0-nya 0 sampai setengah saja. Ya, maka sisanya omega 0 komplement. Kenapa theta di sini dari 0 sampai 1? Interval Dari soal. dari soal. Ya, omeganya itu antara 0 sampai dengan 1. Sekarang kita lihat grafik ini. Pada wilayah omega 0, artinya sampai sini aja teman-teman, dari 0 sampai setengah saja. Fungsi likelihood ini maksimum pada saat theta sama dengan berapa? 0. Maksimum kan di sini ya posisinya ya. Nih. Tertingginya tuh di sini. Maka theta sama dengan 0. Berarti di sini habis ya. Lambda x nya berarti adalah sama saja L theta sama dengan 0. Ini. Sekarang lihat ketika penyebutnya itu adalah theta anggota omega. Berarti dari berapa sampai berapa tetanya? Dilihatnya. Dari 0 sampai 1. Jadi keseluruhan theta ini. Pada interval 0 sampai 1, fungsi likelihood maksimum di mana? Di 0 juga. Jadi nilai lambda-nya berapa? 1. Kalau mau disubstitusikan ini ke fungsi likelihood, ganti tetanya sama dengan 0. Jadi 1 dikurang 0 pangkat 3 dibagi 1 kurang 0 pangkat. Wow. Kalian refill ya? Luar biasa. Ketika sigma x-nya itu sama dengan 0, gitu ya. Nilai lambda x-nya itu adalah 1. Ini baru yang ini. Kita harus cari ini, ini. Kebayang? Yuk cari lagi. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Membaca ininya, paham nggak? Paham ya? Insyaallah. Jawaban untuk semua pertanyaan itu. Ya. Kalau kalian minta juga Bu, kami lulus semua ya, insya Allah. Nah kalian kan saya tanya juga insya Allah. Berarti L theta x bar-nya theta dikali 1 min theta pangkat 2. Cari nilainya berdasarkan ya prosedur dari maksimum likelihood. Saya tulis dulu ya. Berapa nih? Kali negatif 1. Ini kita sama dengan berapa? Jadi kita punya di garisnya nanti ada 0, 1/3, setengah, dan 1. Bu
mau nyari dulu yang ini pakai cara gini. Silakan kalau mau. Ya. Bisa nggak di sini kalau mau dicari theta MLE-nya dulu? Langsung ketemu nggak di sini? Kalian tidak peduli ya dengan jawabannya? Hah? Nggak ngerti? Sebetulnya kalau mau dicari seperti itu bisa, tapi kalau sekiranya sulit, coba lihat dulu grafiknya. Apakah theta yang itu cukup dari 0, setengah, dan 1 saja? Itu teman-teman. Ya, jadi kalau di sini ada seperti ini, ya, kalau kalian coba cari tetanya ternyata dapat 1/3, maka nanti gambarnya di sini tetanya paling besar tadi dari 0 sampai 1. Nah, 0-nya di tengah. Sepertiga di mana posisinya? Kiri. Ini monoton turun apa monoton naik? Lihat nih turunan pertamanya. Ini kira-kira lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0? Itu 1/3. Ayo. Itu 1/3. Iya. Pasti tidak bisa dari ini. Yang jelas dia maksimum pada 1/3. Jadi dia nggak mungkin begini tuh, nggak mungkin nih. Ya. Dia pasti cekung ke bawah. Jadi seperti ini. Ya. Ini 1/3. Sekarang saya tanya, untuk lambda x-nya, untuk yang pembilangnya, berapa nilai tetanya? Ingat, ini adalah omega. Ini adalah omega. Ya, belum. Ya, berarti untuk yang pembilang, untuk yang omega 0, theta berapa yang bisa memaksimumkan fungsi likelihood? 1/3. Ya, berarti masukkan di sini 1/3 untuk, atau tulis dulu. Oke, untuk penyebutnya, 1/3. 1/3 dari 0 sampai 1. 1/3 juga. Kalau kita dapat nilai ini, mau dia pembilang mau penyebut, dia sama katanya berdasarkan MLE, teman-teman. Ya, jadi 1/3 dua-duanya. Berapa lambdanya? 1 lagi. Ya, biar kalian ingat, ini harus disubstitusikan dulu sebetulnya. Barangkali nanti nilai berbeda ya. Berarti di sini 1/3 yang di 1 min 1/3 kuadrat. Nilainya sama dengan 1. Jadi sigma x1 nya juga sama dengan 1. Sekarang kalau untuk sigma dari lemnya juga, jadi apa ini? Oke, tulis dulu theta kuadrat. 2 ln theta. Boleh. Paham kenapa 2 ln theta? Kuadratnya. Oke. Nah, 2 ln theta Ditambah dan 1 theta. Oke. Diturunin, jadi 2/theta kurang 1/theta. Belum sampai situ. Bentar ya. Berapa turunannya? 2/theta Theta. kurang 1/theta. Oke, dikali negatif 1 ya, dikurang 1/theta. Sama dengan kan dengan 0. Ya.
2 per theta sama dengan 1 per 1 theta. Jadi theta sama dengan 2 min 2 theta. Ya, di sini 3 theta sama dengan 2. Maka theta topinya adalah 2 per 3. Ya. Ini tadi udah belum? Sebelah kanan. Sudah? Sudah. Dua per 3. Mau cari turunan keduanya? Kalau ini tidak berfungsi, saya sudah tidak tahu lagi ya. Nah. Sebentar. Sama-sama. Min 2 per theta kuadrat ditambah 1 per 1 min theta kuadrat lebih kecil atau lebih besar dari 0? lebih besar. Kuadrat Lebih kecil ya? Ini 1 dikurang. Ini kuadrat saja, theta kuadrat saja, dan ini negatif. Paham nggak maksudnya? Ini kan tetanya dikurang ini. Jadi 1 dikurang ini kan? Jadi ini akan lebih kecil dari 0 begitu. Ya, jadi kalau digambar berarti dia cekung ke bawah. Ya, mirip seperti ini. Satu, 0, setengah, 2 per 3 posisinya di mana? Sini ya? Inilah ya. Jadi kira-kira ini L theta bar. Ya, di sini setengah. Ini apa tadi namanya? Omega 0. Ini omega komplement, ini omega. Pada saat theta berada di antara omega 0, theta berapa yang bisa memaksimumkan fungsi likelihood? Setengah. Ya, berarti lambda x-nya L theta sama dengan setengah dibagi untuk theta anggota omega 2 per 3 sudah pasti kalau dari semua theta ya. Maka di sini L theta sama dengan 2 per 3. Oke, ketika tetanya sama dengan setengah kita substitusikan di sebelah sini ya, berarti setengah kuadrat 1 min setengah dibagi dengan 2 per 3 kuadrat 1 dikurang 2 per 3. Berapa nih? 1 per 4 dikali setengah dibagi 4 per 9 dikali 1 per 3 ya, 1 per 8 dikali 27, betul nggak nih? Betul kan? Berarti sama saja dengan 27 per 32. Lambda x-nya yang jumlah x-nya sama dengan 3, 1, 2, satu lagi ya? 0, 1, 2, satu lagi yang sigma x-nya sama dengan 3. Oke, silakan ya, ini catat dulu kalau mau. Perhatikan. Tadi yang terakhir ya, berarti sigma x-nya sama dengan 3. Bisa nggak ini kita
Dia akan cari tetanya dengan cara seperti ini. Iya, karena kalau kita turunkan jadi apa? 3 teta kuadrat. Kita sama dengan kan 0. Bisa nggak? 0 dong gitu ya. Berarti kalau tidak bisa kita cari, kita pakai grafik. Kita pakai grafik lagi. Berarti di sini 0, 1 ini adalah yang tadi itu tergantung teta, dari begitu. lagi Tadi ya. ini adalah setengah. Ya, kalaupun dia kita cari turunan pertamanya dia lebih besar atau lebih kurang dari 0. Untuk melihat dia menonton naik atau turun dan untuk melihat dia cekung ke atas atau ke bawah. Coba turunan pertamanya berarti kan 3 3 teta kuadrat. Sudah pasti lebih besar dari 0 ya? Iya. Turunan keduanya 6 teta. 6 teta juga lebih besar dari jadi monoton naik dan dia cekung ke jadi seperti apa bentuknya? Kemusuhan. Gitu ya? Oke. Tulis lagi. Ya. Ini apa? Omega 0. Omega 0 ya. Ini omega 0. Komplement. Ini Omega. ya. Kita tulis lambda x. Ini adalah L theta. Untuk daerah omega 0 ya. Theta berapa yang bisa memaksimumkan fungsi likelihood? Setengah. Karena dia hanya sampai sini. Maka ini L theta sama dengan setengah. Untuk wilayah seluruhnya 1, karena dari 0 sampai 1 dia maksimum di sini. Ya, maka di sini L theta sama dengan 1. Theta sama dengan setengah berarti setengah pangkat 3 dibagi berapa? 1 per 8. selesai sampai di sini? Belum. Belum. Ngapain selanjutnya? Wilayah penolakannya belum ya? Daerah kritisnya belum menjawab. Ini kita udah dapat lambdanya aja. Ya. Sehingga kita langsung dulu lambda x-nya itu berarti ada sigma x sama dengan 0, sigma x sama dengan 1, 2, 3, ada 4 ya. Oh, tadi ada yang sama nilainya 1 jika sigma x-nya sama dengan 0 atau 1 tadi ya. Oke, lalu tadi ada nilainya 27 per 32 jika sigma x nya sama dengan 2, lalu 1 per 8 jika sigma
X-nya sama dengan 3. Ini lambdanya. Maka dalam menentukan daerah kritis, ini step berapa berarti? 4. Ya udah nggak apa-apa. Ini bisa. Yang penting kalian paham ya sekarang maksudnya apa? Bedanya dengan uji paling kuasa. Paham ya? Tentu lebih mudah uji paling kuasa ya. Karena dia bentuk khusus dari uji likelihood ratio. Saya catat dulu biar cepat. Tugas kita adalah mencari ya wilayah penolakan ini. Ditentukan bahwa lambda X itu lebih kecil atau sama dengan K. Artinya kita punya 3 lambda X di sini. Ya, paling besar 1. Jadi paling kecilnya pasti 0. Ya, di sini ada 1/8, ada 27/32, teman-teman. Posisi si K ini warna biru. Oke. Posisi si K yang pertama itu adalah bisa di sini. Ya, atau berada di antara 0 dan 1/8. Atau mau dikasih tanda sama dengan boleh di sini. Ya. Artinya gini, ada tidak ya sampel atau contoh ya yang berada di wilayah penolakan tersebut jika wilayah penolakan itu antara 0 sampai 1/8. Nggak ada. Nggak ada. No. No. Ada nggak sigma X yang posisinya di sini yang lebih kecil atau sama dengan K? No. 0 atau tidak ada? Iya. Tidak ada kan? Maka ini nggak ada yang Sigma X kalau 0 masuk dong. bukan sigma X-nya. Jadi gini. Ya. Ini yang lambda X. 1/8 itu tadi punyanya siapa? Sigma X sama dengan 3. Makanya sigma X sama dengan 3 itu sampel yang mana? Yang 1, 1, 1. Ya enggak? Ya kan? Sampel yang ini berarti yang pokoknya suksesnya 2 kan? Nah ini 1, 0, 1, 1, 1, 0 dan seterusnya. Yang ini 0, 0, 0. Yang ini 1, 0, 0 dan seterusnya. Lambda X lebih kecil atau sama dengan K. Ini kan K-nya. Berarti kalau lebih kecil kita ke bawah ya? Ada nggak sampel yang ada di wilayah ini ke bawah? Ada nggak? Ini lambda X, bukan sigma X. Ada nggak? Nggak ada. Lambda X terkecil berapa? 1/8. Jadi yang berada di antara 0 sampai 1/8 ada nggak lambda X-nya? Nggak ada. Berarti ini himpunan kosong. Paham? Ya. Sekarang kita naik satu step. Kalau K-nya di sini, ya berada di antara 1/8 dengan 27/32. Jadi kita tentukan daerah kritisnya nih. Sekarang antara ini dan ini, ada nggak yang lebih kecil dari K? Yang ini ya? 1/8. 1/8 itu sampelnya berapa berarti? Yang jumlahnya 3. 1, 1. Jadi kalau misalnya nanti kriteria penolakannya adalah ketika lambda X lebih kecil sama dengan K, artinya ketika lambda X-nya berada di antara 1/8 dan 27/32, maka tolak H0 jika ya sampelnya adalah 1, 1, 1. Tolak H0 berarti yang betul adalah H1. Tadi peluangnya berapa? Lebih besar dari setengah. Peluang suksesnya lebih besar dari setengah kalau sampelnya 1, 1, 1. Benar nggak? Iya. Kenapa?
Kenapa? 1 tuh tadi kode untuk apa? Sukses. 3-3-nya sukses, peluangnya lebih dari setengah, logis gak? Logis ya? Ngerti nggak? Ngerti ya? Oke, jadi ini wilayah tolak K0 jika artinya H1 benar gitu ya. Jika contoh yang diambil adalah ini dan K-nya berada di antara setengah 1/8 dan 27/32. Sekarang naik lagi K-nya di sini. 27/32 K-nya ya, dan 1/8. Berapa lambda X yang berada di interval di bawah ini? Oh, saya nggak ada 1/8 di jawaban saya. 1/8 sampai 27. Oh, kok ini sampai 1/8? 1. Udah mulai nggak fokus. Ya. Ada? Ini sama ini. Berarti antara yang sigma SI nya 2 dan 3. Yang 2 berarti apa? 0, 1, 1 1, 0, 1. Berapa lagi? 1, 1, 0. Lalu yang 3 masuk 1, 1, 1. Baru yang K-nya sama dengan 1. Kalau K-nya sama dengan 1 di sini, lambda X yang mana yang memenuhi lebih kecil sama dengan 1? Kelihatannya. Ini sama dengan 1, atasnya di sini nih. Lambda X mana yang masuk ke wilayah di bawah sama dengan 1? Semuanya. Ya, jadi ini semuanya sigma X sama dengan 0, sigma X1 sampai sigma X3 atau sama dengan apa? Kalau ditulis satu-satu iya, semuanya. Atau ditulis juga kalau himpunan itu kalau dipeluk seluruh anggotanya masuk jadi apa? Alhamdulillah. Ya, jadi dia S teman-teman. Ini baru jawabannya. Panjang ya. Mau diskrit gitu, kalau diskrit. Makanya kalau di Statma tuh sebetulnya walaupun integralnya mungkin kasusnya berbeda-beda ya, tetapi ya integral gitu kan. Kalau makin atas ini semua ini ya. Ya, jadi wilayah tolak H0-nya itu tidak tunggal ya teman-teman ya, tidak tunggal. Dia tergantung dari interval K-nya. Jadi dilihat 0 sampai 1/8, 1/8 sampai 27/32 dan di sini sama dengan 1 seperti itu. Oke. Pembacaknya kontinu. Jadi di sini kita punya pembacak X, FKP-nya adalah 1 min theta plus theta dikurang setengah dikali X. X yang batasnya dari 0 sampai 2. Sedangkan theta ini merupakan anggota dari 0 dan 1. Ya, jadi di sini hipotesisnya sederhana. Oke, sederhana. Theta sama dengan 0, theta sama dengan 1. Jadi kalau uji likelihood ratio test, hipotesisnya sudah bisa macam-macam. Tadi kan kita komposit ya. Ingat nggak tadi soal yang pertama? Ya kan, lebih kecil sama dengan dan lebih besar. Ini sama dengan dua-duanya. Oke, akan diuji berdasarkan contoh acak X berukuran 1. Ya. Dan tentukan wilayah penolakan berdasarkan uji nisbah kemungkinan. Nah, ini nama lain. Ya, nama lain dari likelihood ratio test. Jadi rasio itu bahasa lain dari nisbah. Nisbah tuh ya rasio ya. Gitu ya. Jadi ini nama lainnya. Kalau kalian berkunjung nanti ke IPB, mereka menyebutnya uji nisbah kemungkinan. IPB itu lebih banyak menggunakan istilah-istilah yang sudah diubah ke dalam bahasa Indonesia secara resmi ya, seperti variabel,
ubah gitu ya. Kalau di IPB sudah beralih di sana. Nah, tugas kita kan pertama mencari fungsi likelihood. M-nya hanya sama dengan 1. Maka likelihoodnya sama dengan FKP-nya sendiri ya. Clear di situ. Nah, sebetulnya tugas kita sama. Harus mencari ini. Theta mana sih yang akan memaksimumkan fungsi likelihood-nya gitu. Dan di sini fungsi likelihood kita kan hanya ada 1 sebenarnya. Ya. Maka untuk melihat theta mana yang memaksimumkan, kita coba saja definisikan dulu berdasarkan H0 dan H1-nya. Kalau kalau hipotesisnya sederhana, boleh kita coba gambarkan ketika theta sama dengan 0 fungsinya seperti apa, ketika theta 1 fungsinya jadi seperti apa fungsi likelihood-nya. Jadi ketika theta sama dengan 0 seperti itu jika di sini, yaitu jadi 1 kurang setengah X. Ketika tetanya sama dengan 1 setengah X. Lihat sampai sini? Lihat. Oke. Nah, sekarang kita mau cari lambdanya. Ya. Maka kita coba buat persamaan ini persamaan garis ya. 1 min setengah X itu adalah yang ini garisnya. Setengah X yang ini. Ya nanti kalian buat lagi dengan lebih baik ya. Ini aja salahnya. Harusnya ini 1. Ya, jadi nanti coba diperbaiki. Ini setengah X. Kalau yang di script tadi saya buat sumbu X-nya itu adalah theta, ya. Kalau di sini kalau kita lihat, ya saya buat sumbu Y-nya adalah theta, sumbu X-nya itu adalah nilai X-nya. Dia dari 0 sampai 2. Tetanya 0 sampai 1, teman-teman. Ya. Jadi saya coba cari titik potong dari kedua garis ini ada di X sama dengan 1 di sini. Nah, untuk pembilangnya kembali lagi, ya. Ketika tetanya sama dengan omega 0, artinya omega 0-nya berapa di sini? 0. Ya. Tentu theta yang bisa memaksimumkan fungsi likelihood ini adalah theta sama dengan 0. Paham nggak? Kalau kita buat garis dua-duanya, ketika theta sama dengan 0, itu yang ada di sini adalah garisnya milik si ini. Fungsi likelihood ketika tetanya sama dengan 0. Jadi dia maksimumnya di sini. Kalau theta sama dengan 0, kalau sederhana seperti ini teman-teman, pasti theta ini yang memaksimumkan fungsi likelihood-nya. Makanya di sini tetanya sama dengan theta 0. Jadi di sini maksimumnya. Ketika tetanya sama dengan 0. Ketika tetanya berada di antara 0 sampai 1, artinya untuk semua wilayah ini nih, yang vertikal ini, ya, fungsi likelihood maksimumnya itu ada di 1. Gimana? Maksimum itu kan di sini sama di sini ya? Kapan kita maksimum di sini? Ingat, antara 0 sampai 1. Berarti kita menganggapnya dari 0 sampai 1, tapi untuk X-nya. Jadi ketika X-nya berada di antara 0 sampai 1, fungsi ini akan maksimum, ya, pada fungsi likelihood-nya untuk fungsi yang ini, atau tetanya sama dengan 0. Paham nggak? Enggak. Sekarang kita anggap tetanya semua ini ya 0 setengah 1. Tadi kembali lagi pelan-pelan. Maksimum itu kan di sini sama di sini ya. Oke. Ini maksimumnya di theta sama dengan 0. Makanya fungsinya 1 min setengah X. Tetapi ini hanya berlaku untuk X-nya 0 sampai dengan 1. Kenapa? Ya, karena ketika kita lihat dari 1 sampai 2 X-nya, yang maksimumnya di sini kan? Ini tetanya sama dengan berapa? 1. Ini theta sama dengan 1. Ini L theta sama dengan 1 setengah X. Karena tadi di awal kita gambar dulu nih. 1 min setengah X itu adalah yang ini garisnya. Ya. Kemudian untuk theta sama dengan 1 adalah
setengah X. Yang ini garisnya. Jadi sudut pandangnya udah beda. Tetanya yang ini. Ya, ini adalah nilai X-nya. Gitu. Ya, jadi kita tidak seperti tadi antara 0 sampai 1 gitu ya. Sekarang kita lihat di sini. Kita ulang lagi. Ketika tetanya sama dengan 0, ya, pasti L tetanya adalah L teta sama dengan 0. Sekarang ketika tetanya berada di antara 0 dan 1, seluruh nilai yang mungkin, artinya kita melihat dari semuanya. Fungsi likelihood itu maksimum di mana? Di sini dan di sini. Di sini maksimum ketika ini adanya di punya garis siapa nih? Nih, L theta sama dengan 0. Tapi lihat, ya, dia maksimum hanya sampai sini nih. Ya. Nah, X-nya hanya untuk 0 sampai 1. Maksimum di sini, ini ketika tetanya sama dengan berapa? Tetanya sama dengan 1. Ya. Begitu. Nah, ini lihat maksimumnya sampai mana? Sampai sini, yaitu dari 1 sampai 2. Sehingga kalau untuk pembilangnya atau A di sini saya notasikan itu hanya ada 1. Ketika theta sama dengan 0 yaitu 1 min setengah X. Tetapi untuk penyebutnya ada 2 kemungkinan. Ketika X-nya berada di antara 0 sampai 1, fungsinya adalah yang theta sama dengan 0, gitu ya. Dan ketika X-nya berada di antara 1 dan 2, ketika tetanya sama dengan 1 atau fungsinya jadi setengah X. Ya, maka lambda X-nya jadi ada 2, ya. A per B1 yang pertama ini, A per B2 ketika B-nya adalah yang setengah X. Jadi lambda X-nya nilainya 1 kalau X-nya berada di antara 0 sampai 1, dan 2 min X per X ketika X-nya berada di antara 1 dan 2. Jadi kalau berbicara wilayah penolakan itu adalah lambda X lebih kecil atau sama dengan K, begitu ya. Kalau misalnya mau menuliskan ini sampai dengan K saja, oke, gitu ya. Tapi kalau misalnya ada soal tambahan di mana kita menentukan alfanya sama dengan 0,1, maka prosesnya seperti yang pernah kita lakukan di uji paling kuasa. Ingat? Ingat nggak? Enggak. Itu minggu lalu. Hai. Apa itu alfa? Tolakan 0, peluang tolakan 0, Tolak H0 padahal H0 beneran sudah habis waktunya. Ya udah, next gitu ya. Next meeting ya. Tapi semoga tidak terpecah pemahamannya ya. Jadi ini belum selesai ya kalau kita nanti diminta untuk mencari wilayah penolakannya secara lebih rinci. Jika alfanya sama dengan 0,1 gitu. Kalau lambdanya sama dengan 1, ini kan ada 2. Bu, berarti nanti wilayah penolakan H0-nya dipakai yang mana? Berarti kan di sini yang satunya nggak perlu kita cari. Ya, ini yang kita cari. Jadi 2 min X. Yakin ya. Nggak saya selesaikan. Coba kalian selesaikan. Apa itu apa? Peluang? tolakan Padahal apa yang berapa? 0,1. Peluang kapan tolakan 0? Ambil lambda yang bukan 1. 2 min X 2 min X per X X lebih kecil sama dengan K. ini nggak apa-apa langsung seperti ini ya. Ini kan kalau kemarin kita theta sama dengan berapa gitu ya. Jadi kalau ini kalian jabarkan nanti akan dapat ini 0,1 peluang dari X lebih besar atau sama dengan 2 per H+1 ya. Tinggal cari ini batasnya dari berapa berarti integralnya. Tadi X-nya berada di antara berapa? 1 dan 2. 1 1 dan sampai 2.
Yang ini loh, yang kedua kan kita. Iya. Ya. Berarti ini integral dari 1 sampai 2. 2 per K plus 1 sampai 2. Jadi fx-nya dia ketika tetanya sama dengan teta 0. Ya, yaitu 1 min setengah x dx. Nah, ini harus sama dengan 0,1. Coba nanti dapat hanya adalah 0,462. Itu masih. Oh. Ya. Sama lah jawabannya sama jawaban saya. Ini pakai rumus ABC ya nanti. Yang dipilih yang ini yang positif. Hanya 0,462. Ya kalau sekarang lagi nggak mood nanti pas di kosan ya. Kalau tidak ada moodnya dalam seminggu, paksakan ya ada mood.